Halo, ketemu lagi dengan saya Kamila Kusnandini. Saya di sini dari kelompok 2 dari program Aljabar dan Elementer. Sini saya ada perwakilan dari teman-teman saya. Sini saya bisa perkenalkan dulu teman-teman saya itu Andi Nur Audia Putri, yang kedua ada Ivan Adrian Jaya, yang ketiga ada Arvita Ade Nur Insani. Di sini saya yang permodelan persamaan dalam kehidupan sehari-hari nih. Persoalannya itu pertama ada perhitungan kuot arus rangkaian listrik paralel pada percobaan fisika, dan yang kedua ada pembelian alat tulis pada sebuah toko buku. Lanjut saja ya. Oh, ini udah saya permodelkan nih. Mungkin aja ini bisa kayak bayangkan ini adalah contoh permodelan dari rangkaian arus listrik yang kalian praktekkan. Ini kita menggunakan hukum satu Kirchhoff, yaitu dengan keterangan yang sudah saya jabarkan. Di sini hambatan pertama ada 6 ohm, yang hambatan kedua ada 6 ohm, dan hambatannya ada 4 ohm. Untuk tegangannya itu terdapat 8 volt, tegangan kedua ada 5 volt, dan tegangan ketiga ada 7 volt. Dengan menggunakan hukum pertama Kirchhoff dapat kita temukan I sama dengan I1 plus I2. Dah, langsung aja kita masuk ke rumus umumnya nih. Rumus umumnya itu kan rumus umum hukum Kirchhoff itu adalah untuk semua tegangan ditambah untuk semua kuot arus listrik dikali hambatan sama dengan 0. Langsung aja kita masuk ke loop yang pertamanya. Loop yang pertamanya itu ada di sini kan karena hambatan. Di sini saya ambil nih dari pojok kanan saya nih ya. Pojok kanan saya untuk hambatan pertama ya. Maaf ini kepencet. Kenapa di sini min? Karena kita mengawali tegangannya dengan tegangan kecilnya yaitu min. Bisa kalian ketahui sebelumnya ya di SMA atau SMA, kalau yang kecil ini bernilai min dan yang besar itu bernilai plus. Makanya kita kasih nilai untuk I1 dan I1 dengan I2-nya itu min. Lanjut aja kita masukin ke nilainya nih sesuai dengan min E1 min E2 ditambah I dikali R1 tambah I1 dikali R2 sama 0. Tinggal masukin nilainya nih. Udah dapat nilainya, langsung aja kita lihat hasilnya. Di sini udah kita perhasilkan, didapat min 14 ditambah 6I ditambah 6I1 sama dengan 0. Wah, udah kita masukin lagi nih. Udah dari pojok kiri itu saya pindahkan ke ruas kanannya, yaitu 6I ditambah 6I1 sama dengan 14. Ini kita masukin sebagai persamaan pertama. Dan looping kedua. Untuk looping keduanya ini ada hambatan kedua, untuk tegangan kedua dan tegangan ketiga yang kita lalui. Sini saya juga masukin dari sini ya, yaitu pojok kanan saya, di titik tengah pojok kanan saya. Oke, di sini ada E2 ditambah E3. Kenapa plus? Karena masukin lagi nih, karena kita mengalami dengan tegangan besarnya, dilalui dengan hambatan kedua, kuot arus listrik I1 dan I2, lanjut lagi dengan tegangan ketiga dan dilalui dengan rangkaian atau hambatan ketiganya. Ini salah ini harusnya hambatan ketiganya. Langsung aja kita masukin nilainya lagi dan didapatkan hasilnya 10 min 6I1 ditambah 4I2 sama dengan 0. Nah, karena kita masukin kita pindahin lagi nih ruas kiri ke ruas kanannya. Itu min 6I1 ditambah 4I1 I2 sama dengan min 10. Ini kita masukin ke persamaan kedua. Oke, lanjut dari persamaan pertama dan persamaan kedua yang bisa kita dapatkan. Kita bisa dapatkan persamaan ketiganya nih. Persamaan ketiganya itu ada 6I ditambah 6I1 sama dengan 14 dan min 6I1 ditambah 4I2 sama dengan min 10. 6I kita udah dapetin persamaan ketiganya yaitu 6I ditambah 4I2 sama dengan 6I ditambah 4I2 sama dengan 4. Oh, ini kalau ada kesalahan dari nilainya ya, maaf banget, mungkin karena saya cepat-cepat ya. Jadi mungkin saya agak keliru, jadi mohon maaf ya. Terus substitusikan I sama dengan I1 ditambah I2 ke persamaan 3. Nah, udah kita masukin lagi nih 6 kita substitusikan yang nilai ini ke persamaan ketiga, yaitu 6I ditambah 4I2 sama dengan 4, menjadi hasilnya 6I1 ditambah 6I2 ditambah 4I2 sama dengan 4. Kita hasilin lagi nih. Dapatlah 6I1 ditambah 10I2 sama dengan 4. Nah, kita eliminasi persamaan yang tadi sudah kita dapat, dan kita misalkan dengan persamaan keempat dengan persamaan kedua. Eliminasi persamaan keempat dengan persamaan kedua, yaitu kita dapat hasilnya itu 14I2 sama dengan min 6. Dengan I2 sama dengan min 6 per 14. Lanjut, karena kita udah dapat nilai I2-nya, kita coba nih cari nilai I-nya nih. Oh, nilai I-nya bisa kita dapatkan dengan 6I ditambah 4 kali min 6 per 14 sama dengan 4. Nih, kita masukin ke persamaan keempat.
persamaan ketiga ya. Ini kita masukin ke persamaan ketiganya. Masih agak keliru. Nah, udah kita dapetin, kita pindahkan ke ruas kanan lagi dan didapetin hasil I-nya sama dengan 20/21. Lanjut karena kita belum menemukan I1. Nah, dari nilai I sama dengan I1 plus I2 kita bisa langsung masukin aja nih nilai-nilai kita nih. Udah itu kita dapat I1 sama dengan 20/21 ditambah 6/14 sama dengan 29/21. Lanjut lagi ke permodelan persamaan linear pada permodelan kasir. Di sini permodelan kasirnya itu ada soalnya itu pada sebuah toko buku. Maaf, ini ada typo ya. Harus toko buku bukan tuk buku ya. Toko buku terdapat 3 siswa yang sedang berbelanja kebutuhan sekolahnya. Pada saat itu siswa pertama membeli 2 buah pensil dan 1 buku besar, sedangkan siswa kedua membeli sebuah pensil dan 1 buah kotak pensil. Dan siswa ketiga membeli 1 buah kotak pensil dan 2 buku besar pada toko tersebut. Siswa pertama membayar dengan uang 50.000 dan mendapat sisa uang senilai 15.000. Sisa kedua membayar dengan uang 100.000 dan mendapat sisa sebesar 30.000. Dan sedangkan sisa ketiga membayar dengan uang 50.000 dan tidak mendapat sisa. Nah, di sini tuh soalnya apa sih? Wah, kita didapatkan soalnya itu berapa harga masing-masing alat tulis yang dibeli dari 3 siswa tersebut. Lanjut aja nih, dari sebelumnya kita udah dapet nih, siswa pertama itu membayar 50.000 dikurang dengan sisanya. Berarti dia membayar senilai 35.000. Yang kedua, siswa kedua membayar senilai 7.000 dari 100.000 dengan sisanya 30.000. Dan siswa ketiga tetap 5.000 karena tidak mendapatkan sisa. Lanjut aja nih, kita permisalkan dengan menggunakan persamaan linear. Di sini kita dapat 2P tambah 1B sama dengan 35.000 dengan 2P ditambah 1K sama dengan 70.000. Dengan ketiganya 1K ditambah 2B sama dengan 50.000. Wah, lanjut aja nih, kita langsung dapetin persamaan linearnya dengan 2P dengan yang tadi saya sebutkan ya. Dengan permisalan tersebut, kita langsung eliminasi 2P-nya nih dari persamaan 1 dan persamaan kedua. Didapat lah nilainya 1B min 1K sama dengan min 35.000. Terus kita langsung eliminasi dari persamaan yang tadi sudah kita dapat nih, yang 1B dengan 1K ke persamaan ketiga nih. Jadi didapetin hasil B-nya nih. Wah, kita ketemu udah B, yaitu buku besarnya itu 5.000. Tinggal kita cari pensil dan kotak pensilnya nih. Kotak pensilnya ini kita langsung masukin aja substitusi ke persamaan ke pertama ya, yaitu 2P ditambah 1B sama dengan 35.000 didapatkan dengan 2P ditambah 5.000 sama dengan 35.000. Karena ini ruas pertama dan ruas kanan dan ruas kiri itu bisa dikurangin ya. Jadi dengan 5.000 dipindah ke ruas kanan jadi 35.000 dikurangin 5.000. Jadi P sama dengan 15.000. Nah, karena P udah ketemu, B udah ketemu, kita bisa dapat K-nya. Dan kita dapetin K-nya dari persamaan tersebut K sama dengan 40.000. Wah, kita udah dapetin hasil pensil buku besar dan kotaknya. Wah, keren banget ya. Dari beberapa persoalan yang udah kita ketahui, kita bisa masukin hasil-hasil dari persoalan permodalan persamaan linear dari kehidupan sehari-hari. Ini bisa banget teman-teman kalau udah pusing-pusing ngerjain kasir ataupun nyari kode listrik, bisa banget pakai permodalan linear dan menghitung itu bakal lebih mempercepat. Sekian dari saya, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.